lagi di sini kita dengan bincang-bincang santai bersama Bunda Heni. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik tentunya. Dan jangan lupa untuk nanti subscribe dan like ya. Dan kita akan berbicara tentang Pulau Maspari. Ini dari kemarin-kemarin saya dengar kabar nih, karena ada beberapa orang sudah pergi nih, salah satunya Bunda Heni dan Ganda kebetulan sudah pergi ke sana. Ada rasa-rasa kepingin sekali nih. Nah, bagaimana yang lain? Mau tahu? Mau juga dengar? Oke, let's check it out. Oke, Bunda Heni nih, Ganda juga. Siap. Coba dong cerita-cerita dulu bayangannya dari orang-orang yang seperti Mem di sini yang pengen pergi ke situ. Dimulai dari siapa nih? Dimulai dari Ganda atau Bunda Heni? Bunda Heni deh. Oke, Bunda Heni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gitu ya. Kita baru pulang dari Pulau Maspari. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan teman-teman gitu kan, kita buat video ini biar lebih jelas gimana caranya mau ke Pulau Maspari gitu. Serius mau ke Pulau Maspari? Kayaknya sangat-sangat ini bukan serius lagi, sudah 2 rius ini. Oke, kenapa mau ke Pulau Maspari gitu ya? Kita kan pasti tanyanya gitu. Kayaknya karena ini sesuatu yang baru. Lihat foto-fotonya bagus. Pertama gitu itu ya. foto-fotonya bagus, kemudian sesuatu yang baru. Sebenarnya sudah lama kita dengar tentang Maspari dan itu belum banyak yang kita ketahui yang bisa kita ambil dari info-info. Jadi kami pengen tahu deh, karena suasananya, karena fotonya yang keren-keren bingit gitu. Ya. Oke, kalau lihat dari foto-foto, siapa sih yang nggak pengen ya ke Pulau Maspari? Memang betul-betul masih alami gitu. Memang cantik luar biasa. Maspari itu luar biasa, pulau yang cantik gitu, yang bikin penasaran kalau saya bilang. Eksotis lah ya. Iya, cuma memang lebih ke arah misteri. Misteri journey. Iya, betul. Jadi kalau Mem Eka mau ke Maspari, nah itu memang betul-betul harus dipersiapkan dulu ya. Karena Maspari ini adalah salah satu destinasi wisata baru di Sumatera Selatan yang menurut saya ini dikhususkan lah bahasanya untuk saat ini ya. Saat ini bagi orang-orang yang suka tantangan. Tapi kayaknya Mem Eka suka tantangan nih. Sangat ini, udah ngerasa-rasa kayak mana. Kira kita langsung ngobrol nih. Kita ngobrol sampai bagaimana kita kesana. Sebelumnya itu gini nih Mem. Kalau Mem suka tantangan, sangat baik ya. Sebenarnya Maspari itu adalah surga yang tersembunyi di Sumatera Selatan. Iya. Misterius. Nanti kenapa misterius? Nanti kita cerita ngalur aja. Oke. Tapi kenapa bisa disebut Maspari? Nanti teman-teman kan pasti penasaran nih. Kok namanya Maspari? Bukan Mas Heri. Bukan Mas Heri, bukan gitu Mas ya. Dahri. Bukan Mas Riki. Iya. Iya. Nah, jadi sebenarnya Maspari. Apalagi Mas Andi. Nah, jadi ini koreksi ya benar kalau salah. Jadi Maspari itu sebenarnya pulau yang salah satu sudutnya ya nih ya. Salah satu sudutnya itu berbentuk seperti ekor ikan pari, teman-teman. Jadi arus ombaknya itu berubah-ubah. Pertemuan dua arah ya. Dua gelombang arah itu ngebentuk ekor ikan pari. Bagus banget kalau dilihat dari atas. Oke Bun, sekarang pengen tahu deh Bun, rutenya nih Bun dari Palembang menuju Pulau Maspari. Nah, apa nih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Ini nih yang banyak nanya ya kalau di medsos, di Facebook, di Instagram. Jadi gimana sih caranya kalau mau ke Pulau Maspari? Jadi kalau ke Maspari itu bisa ditempuh melalui jalan darat. Oke. Kemudian yang jelas karena itu ke pulau pasti jalan air, Yep. gitu ya. Nah tapi ada satu lagi jalur kalau mau ke Maspari. Nah jalur udara. Oh ya. Karena ada helipad di sana. Oh keren tuh Iya, artinya pasti. jadi, ya bisa kita kalau mau ke sana naik helikopter, cuman sewa helikopter. Siapa tahu ya guys Ya, ya. lumayan lah bisa lah ya kalau bagi orang-orang tertentu gitu ya ke Maspari gitu. Nah kalau yang jalur air
dari Benteng Kota Besar. Katakanlah kalau mau dari Benteng Kota Besar, bisa nggak ke Mas Pari? Bisa, jawabannya bisa. Tapi itu bisa lebih dari 1 hari. Wow. 10 jam ya? 10 sampai 12 Iya, jam. iya 10 sampai Benar. 12 jam. Jadi ke Mas Pari itu dari Benteng Kota Besar. Nah, kalau mau lewat jalur yang tercepat saat ini ke Mas Pari itu lewat Kabupaten Oki. Ya, lewat Kabupaten Oki. Jalur Tulung Selatan. Nah, jadi kita lewat Jakabaring ya, kemudian kita lewat jalur Tulung Selatan. Nah, jalan darat ini menempuh waktu kurang lebih 3 jam. 3 jam. Ya, 3 jam. Karena kondisi jalan daratnya ya, mungkin kalau kondisi jalannya memang betul-betul mulus kayak jalan tol, mungkin bisa lebih cepat lagi. Ke Mas Pari. Ya, oke. Nah, kemudian jalur darat itu sampai ke dermaga Tulung Selatan. Jadi dermaga Tulung Selatan. Kalau kita naik busnya hanya bisa sampai sana. Jadi diparkir di sana. Kalau kita bawa mobil, misalnya merental mobil atau bawa mobil sendiri, itu juga parkir di sana. Nah, biaya parkirnya itu sekitar 50 sampai 100 ribu. 1 hari. 1 Malam. malam ya. 1 malam nginep di dermaga Tulung Selatan itu. Nah, kemudian lanjut naik kapal apa namanya? Speedboat. Speedboat ya, speedboat kapal yang cepat itu. Nah, dengan kapal cepat itu sampai ke Pulau Mas Pari itu kurang lebih 4 jam. 3 tambah 4 7 jam. Oh iya, Wow, ini sedikit keren. tambahan ya buat teman-teman. Jadi di situ juga ada jasa kuli angkut. Jadi nanti teman-teman jangan heran ketika keluar dari mobil terus banyak orang yang nawarin buat ngangkatin barang ke kapal. Itu sekitar 25.000. Jadi untuk jasa angkut barang ya, Mem ya. Jadi kalau memang bawa barang banyak, nanti mereka anak-anak tuh bawain lori ke kapal tuh, ke kapal terus sudahnya bayar. Sekitar 25.000 ya. Oke, setelah itu kita sudah ke perjalanan laut, tiba nih berarti. Tapi sebelumnya nih kita mau tahu nih persiapan sebelum pergi tadi. Apa yang harus kita siapin dulu kan? Mental pertama, 7 jam guys, wow. Bisa dibayangin nih, tapi ya pasti sesuatunya ya gimana gitu ya. Setelah itu kira-kira apa? Ya, karena di Pulau Mas Pari itu belum ada hotel bintang 5. Jangankan bintang 5, bintang 1 juga belum ada di sana. Hanya ada bintang-bintang. Adanya lebih dari 5 bintangnya. Berbintang. Adanya berbintang-bintang ya. Jadi tentunya yang harus dipersiapkan itu adalah kenyamanan diri gitu ya, alat untuk kebersihan diri harus kita siapkan sendiri gitu. Kemudian tidur juga kita harus siapkan sendiri. Jadi kalau enaknya sih tidur di tenda kalau ke Mas Pari. Jadi memang kita bawa sendiri tuh Kayak tenda. camping jadi ya. Kemudian kita bawa apa namanya sleeping bag kayak gitu ya. Nah, kemudian apa ya, makanan karena nggak boleh disebut Cuit. nggak ada apa namanya, nggak ada minimarket, nggak ada minimarket di sana. Jadi kita harus siap-siap bawa makanan. Selama berapa lama kita mau tinggal di sana, ya kita siapkan juga berarti makanan kita. Karena kan itu tadi jarak kalau ke desa terdekat itu desa apa namanya, Sungai Lumpur ya. Kalau desa terdekat itu Sungai Lumpur namanya. Nah, di Sungai Lumpur itu baru bisa belanja, itu pun 1 jam dari Pulau Mas Pari itu. Dan transportasi air, sebenarnya dia menggunakan transportasi air Antar pulau ya. Siapkan bekal yang cukup lah untuk kita nginep di Mas Pari. Nah, gitu. Kalau kamar mandi umum sudah ada, toiletnya. Kemudian karena ada sumur air tawar di sana ya di Mas Pari, jadi tidak akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tapi tenang nih Me, kalau memang teman-teman dirasa nggak mau tidur pakai tenda, itu juga ada breakfast kok. Jadi tetap ada bangunan, tapi tetap kalau mau menikmati alam secara keseluruhan, menikmati perjalanan, tetap bawa sleeping bag aja. Kalau ini nih satu lagi yang penting, teman-teman bawa obat-obatan atau vitamin.
Jadi mungkin kan Ya, P3K ya. jadi punya persiapan selain pakaian ya. Nih bincang-bincang lagi dari pihak kita Pemda sendiri nih Bunda Heni. Kira-kira tadi kan udah dibilang ada apa, sudah ada toilet umum, kemudian ada guest house. Kira-kira apa lagi di situ yang sudah ada? Ya, tadi Ganda bilang kan ada guest house ya. Guest house, kemudian ada beberapa bangunan di situ untuk penangkaran udang gitu ya. Nah itu semua milik dari Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ada bangunan di sana ada, tapi itu tadi memang masih kosong gitu ya, maksudnya masih kosong. Kemudian siapa yang nunggu di Mas Pari? Ya. Ada yang nyambut nggak ketika Kita ke sana. ya, ketika kita ke sana? Nah sebenarnya kalau dibilang ada yang nyambut ya nggak ada gitu ya, tapi ada orang yang tinggal di sana. Oke. Ada sepasang suami istri yang tinggal di Mas Pari itu. Pasang. Ya, sepasang suami istri itu namanya Pak Keli ya, sama Ibu Keli berarti. Iya. Jadi mereka yang tinggal di sana dan status mereka itu adalah pegawai honor Dinas Perikanan. Oke. Gitu. Jadi ayo ke Mas Pari. Ya, jadi berarti kita mau tanya nih dari pihak pariwisatanya juga, kira-kira yang kedepannya apa nih yang akan dilakukan? Karena Pulau Mas Pari ini sudah resmi dinyatakan sebagai Destinasi. wisata baru ya di Sumatera Selatan. Berarti Dinas Pariwisata juga akan ambil peranan di Pulau Mas Pari. Jadi kita sudah melakukan observasi gitu ya, dan ada beberapa bangunan yang akan dibuat gitu di Pulau Mas Pari. Insya Allah akan kita lihat nanti realisasinya di tahun 2021. Ada Plaza Mas Pari nanti. Wow, so kayaknya nih lebih buat orang tertarik ya untuk ke sana. Satu lagi deh kita nanyain. Apaan? Karena sebelum fasilitas dibangun ini sebenarnya kayak di awal nih bilang. Itu dari segi wisatanya mungkin sangat indah ya, dengan penuh biota laut. Tapi di situ memang pulau misteriusnya. Ini nih buat anak-anak muda nih. Coba deh Bun, kira-kira misterinya di mana nih Bun? Ya, Buat anak-anak muda di jadi kalau sana. kita tanya nih sama masyarakat ya yang terdekat yang di Sulawesi Selatan gitu ya, terus sama Pak Kelinya juga. Kalau dulu tuh katanya nggak ada yang mau ke Mas Pari. Oh ya, kenapa itu ya? Nggak ada. Ada apa nih? Nah gitu, kenapa mereka tidak mau? Mas Pari itu disebut Pulau Hantu. Wah, goosebump ini kayak. Jadi Pulau Hantu, kemudian di situ juga Pulau Perompak gitu ya. Tempat perompak-perompak itu menyimpan Jack Sparrow guys. harta kekayaan harta hasil Karunnya. harta hasil Perampokannya. gitu. Situ. Jadi Pulau Mas Pari itu ya kalau dulu orang agak gimana gitu loh kalau ke Mas Pari itu. Nah cuman karena memang kecantikan Pulau Mas Pari ini sudah banyak yang melihat gitu ya, jadi foto-foto dari udara itu melihat Pulau Mas Pari ini wah keren banget gitu kan. Jadi mulai banyak yang Ingin ke penasaran sana. sama kecantikannya Pulau Mas Pari. Jadi gitu. Nah ternyata memang luar biasa, ada sensasi gimana ya, waktu saya ke Mas Pari, kemudian saya ada di ekor Mas Pari itu gimana ya, rasanya tuh seneng, takut gitu ya, karena kan ombaknya lumayan Besar ya. ya deras Kuat ya juga maksudnya, kan. dan kita itu di buntut itu kan berhadapan dengan Dua. ombak yang Dua arah. iya dua arah ya. beda gitu, sehingga dia bisa bentuk daratan itu. Jadi terus kalau dari jauh juga ngelihatnya kayak jalan di atas laut gitu. Keren ya. Jadi memang luar biasa lah kalau pengalaman di Mas Pari. Nah, jadi tadi kan di situ ada makam ya, Mem ya. Ternyata kenapa disebut Pulau Misterius, ada makam. Mungkin Bunda bisa bantu ceritakan kenapa sih makam siapa sih sebenarnya? Jadi kalau kita masuk ke Pulau Mas Pari ya,
jalan gitu Mm, gitu. mm. Ada yang unik memang Hmm. apa penampilan Mas Fari itu. Di baratannya itu ada 2 makam. Entah ini sepasang, entah ini semua laki-laki gitu. Ini kan cerita Penduduk. cerita rakyat lah ya. Misalnya makam itu katanya adalah awak dari kapal Cingho. Wow, Nah, jadi kapal Cingho. iya, Mm-mm. jadi memang ini juga merupakan hal yang menarik di Mas Fari untuk Teliti, Nah, ditelusuri. jadi sekali lagi bicara Ini ahli sejarah nih kayaknya. banyak wisata edukasi ya, edukasi gitu untuk riset gitu ya. Mm-mm. Jadi di Mas Fari itu karena memang ceritanya itu kapal Cengho pernah ke sana. Nah, kemudian kapal Cengho itu karam di dasar laut di dekat Pulau pulau Mas Mas Pari. Fari. So guys, yang pingin cari-cari diving nih kayaknya bagus nih. Ya, Mm-mm. ya selain kapal sebenarnya pemandangan bawah laut di sekitar Mas Fari itu bagus banget. Jadi kita banyak itu foto-foto di dinas ya. Ya. Mm-mm. Tapi itu tuh Tentang Mem ya, pulaunya itu karangnya. tuh memang dikelilingin sama karang-karang, batu-batu karang yang besar. Mhm. Nah, jadi banyak sekali karang. Tapi tidak untuk rekomendasi teman-teman yang suka mancing ya. Iya. Karena dia mancing tapi Aku nggak pernah mancing loh, nggak Mem. dapet. Dan umpannya hilang. Umpannya hilang. Oke, tersangkut kayaknya di Iya. karang-karang itu. Ini karena kenapa juga buat yang suka tantangan dan privasi ya, itu juga kan cuman adanya pohon sinyal. Ya. Iya, Mem, benar. Jadi di Mas Fari terus terang aja ya nggak ada listrik. Ya. Wow. Jadi Oke, siap-siap tuh. Ya, tapi genset ada. Mm-mm. Ya, genset ada. Jadi kalau mau datang ke sana, listriknya mau nyala, ya bawa bahan bakar sendiri Mm-mm. gitu ya. Nanti bisa bicara dengan Pak Kli yang nunggu di Pulau Mas Pari itu. Nanti gensetnya dihidupin lah gitu. Oke. Nah, jadi terus kalau listrik juga nggak ada, berarti sinyalnya juga gimana nih gitu kan. Nah, sinyal juga nggak mudah-mudah di Mas Pari gitu. Nah, cuman ada yang namanya pohon sinyal. Oh, sinyal. Ah, kayak mana itu bentuknya itu? Jadi kalau mau berkomunikasi dengan pihak luar itu pakai apa namanya ya handphone ya maksudnya, tapi nongkrong lama-lama di Di pohon, pohon sinyal itu. Oke. Nah, cuman berapa lamanya itu juga belum bisa dipastikan. Jadi kenapa disebut pohon sinyal? Karena di pohon itu dipasang transmitter ya, Mem, ya. Mm-mm. Jadi di bawah pohon itu atau di Menangkap sekitaran sinyal. pohon itu yang bisa buat sinyal. Oke. Tapi waktu kayak kemarin buat telepon SMS kayaknya pagi ya Bun ya. Iya, Pagi ya. ya itu Telepon tadi. kuat teleponnya. Tapi untung-untungan juga sih dapat sinyalnya. Ya rebutan karena kan Rebutan. kita kadang Iya. rame ya ngumpul di bawah pohon sinyal itu. Ya untung-untungan kadang bisa Dapat, dapat gitu. Ada. Dengar-dengar katanya di situ tempat konservasi. Bukan apa? Banyak Penyu. biota. Biota laut tadi, kayak penyu tadi. Betul. Berarti bisa untuk konservasi dong. Ya, betul, Mm-mm. bisa. Bisa digali lagi gitu. Jadi kalau mau ketemu sama penyu yang bertelur di Mas Pari itu kita harus keluar ya ke pinggir pantainya itu sekitar jam 1 jam 2 malam. Nah, jadi jam 1 sampai jam 2 malam itu biasanya penyu itu datang, dia naik ke daratan kemudian mencari tempat untuk Bertelur. meletakkan telurnya. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Jadi bagi yang datang ngintip maksudnya ngelihat penyu itu niatnya tolong banget bukan mau mencuri Telurnya. telur penyu itu gitu ya. Ibaratnya karena penyu ini kan termasuk hewan yang Langka dan dilindungi. langka dan dilindungi. Iya, betul. Kalau di Mas Pari itu buat informasi aja teman-teman. Jadi memang ada 2 jenis penyu ya. Yang pertama itu penyu hijau, men. Dan yang kedua itu ada penyu sisik. Wah, itu kan semuanya langka itu. Kemarin waktu di Mas Pari sempet ada penyu yang bertelur ya. Tapi disayangkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Pagi-pagi itu telurnya udah hilang. Wow. Udah kami mau Jadi cari inceran itu, betul juga itu kayaknya. ada jejak-jejak Kaki. telapak kaki itu.
Ya, ini yang perlu oknum. diselidikin. Ya, karena dengan harga yang sekian gitu Iya. ya, menggiurkan gitu. Disayangkan. Jadi nanti bisa kita observasi, bukan observasi, kita beritahukan kepada pihak-pihak terkait untuk membuat konservasi seperti tempat-tempat lain. Nah gitu, tempat-tempat lain kan ada itu, jadi sebagai wahana edukasi juga buat anak-anak gitu ya. Oke. Mau anak-anak. Tapi ini Mem ya, kalau ini kan Mem mau ke sana nih ceritanya ini ya, mungkin sama teman-temannya. Mungkin saran juga jadi bawa aja kantong plastik karena sampah di situ juga memang sudah ditempatin ya Mem ya. Tapi memang pengelolaannya belum secara maksimal. Jadi di mana tempat pembuangan sampah situ Iya. Bunda Hani? Ya, kalau kemarin waktu kami datang sebenarnya sudah ada satu tempat gitu ya yang memang disediakan untuk tempat pengolahan sampah. Tetapi saya lihat belum Efektif ya. efektif. Nah, jadi siapa lagi sih yang mau jaga wisata kita gitu, mau aset lah ya, aset-aset daerah kita kalau kan kita. Jadi datang ke sana kita betul-betul niat baik ya, niat baik untuk menjaga kelestarian alam. Ya. Gitu. Siapkan plastik, bawa plastik Bawa pulang. buat nampung tempat sampahnya itu kan boleh Iya, lah ya, Suatu usaha ya. atau nanti sampahnya dimusnahkan di sana. Ya. Jadi jika kita jaga alam juga jaga kita. Iya betul itu pastinya. Berarti jadi ada banyak sekali nih informasi biota laut, suatu misteri yang bisa kita gali, kemudian Ada goa keindahan-keindahannya. juga di Oh, Mas Pari. ada Di goa. Mas Pari ada goa. Oh, Nah, tapi memang karena ini memang betul-betul alami, nggak semua orang juga berani Ya mendekat karena ke gua. berarti perlu eksplorasi lagi di Betul, sini. nggak semua. Kemungkinan jadi banyak. Jadi berarti dari pihak Pemda tidak hanya apa tadi perikanan, kemudian pariwisata, PU dan sebagainya. Ini berarti masih banyak pihak-pihak lain yang bisa nanti kontribusi ke Mas Pari. Wah, Mungkin keren ini. Kalau sekarang masuk Pulau Mas Pari itu gratis. Gratis gitu ya, cuman yang itu tadi dengan keadaan yang ada gitu, wisata apa yang bisa didapat di Mas Pari adalah wisata alam, betul-betul wisata alam yang betul-betul alami gitu, yang apa yang harus kita jaga lah intinya. Oke. So guys, sangat menarik kan? Oke. Ada lagi mau ditanyain nanti? Silakan buat di kolom komen ya. Nanti bisa ditanyakan, nanti bisa dijawab oleh Bunda Heni. Dan di sini bisa dibantu juga oleh ya. siap. Nanti kita lanjut di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman buat subscribe channel ini karena ini juga sangat bermanfaat, teman-teman juga bisa bantu ya Mbak ya. Ya, dan like juga Ya. tentunya. Ya, nantikan untuk video-video selanjutnya. Iya. Nanti kita bakal ngobrol hal-hal yang bermanfaat lagi. Kita bisa sharing-sharing untuk pengalaman yang jauh lebih menarik. Semoga bisa memberikan inspirasi juga. Iya. Ayo ke Mas Pari. Mas Fahri punya daya tariknya sendiri ya teman-teman. Iya. Nanti coba bisa juga pengalaman teman-teman di kolom komentar. Assalamualaikum.